Laporan Pratikum Buah dan Biji Ronald Sastro 2402042, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Latar belakang. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah atau ovarium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji atau ovulum yang masing-masing mengandung sel telur. Bakal biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan, yakni berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat di kelapa putik, serbuk sari berkecambah dan isinya tumbuh menjadi bulu serbuk sari yang berisi sperma. Bulu terus tumbuh menembus tangkai putik menuju bakal biji, di mana terjadi persatuan antara sperma yang berasal dari serbuk sari dengan sel telur yang terdiam dalam bakal biji berbentuk zigot yang bersifat diploid. Pembuahan pada tumbuhan berbunga melibatkan plasmogami, yakni persatuan protoplasma sel telur dan sperma, dan karyogami, yakni persatuan inti sel keduanya, menurut Hidayat 1995. Pada pembentukan buah, ada kalanya bagian bunga selain bakal buah ikut tumbuh, dan setelah terjadinya penyerbukan dan pembuahan bagian-bagian bunga selain bakal bunga, buah segera menjadi layu dan gugur. Peristiwa penyerbukan yang telah terjadi kemudian diikuti oleh pembuahan. Bakal buah akan menjadi buah, dan bakal biji yang terdapat di dalam bakal buah akan tumbuh menjadi biji. Menurut Evika 2005. Bagi tumbuhan biji Spermatopiga, biji ini merupakan alat perkembangbiakan yang utama, karena biji mengandung calon pertumbuhan baru atau lembaga dengan dihasilkannya biji. Tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya dan dapat pula terpencar ke lain tempat. Semula biji itu duduk dan pada suatu tangkai yang keluar dari papan biji tersebut atau tembuni placenta. Tangkai pendukung biji tersebut disebut tali pusar atau furiculus. Bagian biji tempat pelekat dan tali pusar dinamakan pusar biji atau hilus menurut Eko Pranoto 2023. Tujuan praktikum. Setelah pelaksanaan praktikum, diharapkan mahasiswa akan mampu: 1. Mahasiswa dapat menjelaskan struktur buah secara umum. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan proses terbentuknya buah dan mengenal tipe-tipe buah. 3. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menggambarkan struktur biji dan embrio. Alat dan bahan. Pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk meneteskan air. Glass beaker digunakan sebagai wadah air. Silet digunakan untuk mengiris bagian buah dan biji. Kaca preparat digunakan untuk wadah irisan buah dan biji. Mikroskop digunakan untuk melihat bagian mikro irisan buah dan biji. Penutup kaca preparat digunakan untuk menutup kaca preparat. Buncis, kacang hijau, cabai, dan tomat. Cara kerja. Pertama-tama diambil bagian buah dan biji dan diiris menggunakan silet. Kemudian, irisan akan diletakkan ke kaca preparat dan diteteskan air dengan pipet tetes dan ditutup dengan penutup kaca preparat. Setelah itu, irisannya akan dilihat bagian mikronya dengan mikroskop. Hasil. Mikroskop menunjukkan lapisan pelindung biji yang lebih tebal, jaringan endosperm padat, dan embrio yang besar dengan cadangan makanan yang melimpah pada kacang merah. Biji cabai memiliki permukaan kasar dengan lapisan pelindung tebal di dalamnya. Jaringan embrio dan sedikit endosperma terlihat jelas mengandung banyak minyak dan sedikit pati pada cabai. Dinding sel buah tomat menampilkan lapisan sel berdinding tipis dengan banyak ruang antar sel berisi cairan. Terdapat kantong-kantong kecil atau loculi yang berisi biji dan cairan. Kulit biji dilapisi serat tebal dan bagian dalam mengandung jaringan embrio yang kecil dengan sedikit endosperma yang berfungsi sebagai cadangan makanan pada tomat dan bijinya. Struktur biji kacang hijau menunjukkan epidermis biji yang halus dengan jaringan endosperma dan embrio yang terlihat lebih jelas mengandung sel-sel pati pada kacang hijau. Endospermis buncis terdiri dari lapisan sel yang kuat dan tebal. Jaringan dalam menampilkan serat vaskular yang panjang.
Struktur bijinya menyerupai kacang hijau, dengan epidermis yang lebih tebal dan embrio yang lebih besar. Pati tersimpan dalam jumlah besar di dalam endosperma, pada buncis dan bijinya. Pembahasan: cabai, buncis, kacang merah, kacang hijau, dan tomat adalah beberapa jenis tanaman yang sering digunakan dalam masakan sehari-hari dan memiliki manfaat kesehatan yang penting. Cabai terkenal karena rasa pedasnya yang berasal dari capsaicin serta kandungan vitamin C dan antidioksidanya. Buncis merupakan sayuran rendah kalori yang kaya serat, vitamin, dan mineral, serta baik untuk pencernaan. Biji buncis juga mengandung protein nabati yang bermanfaat. Kacang merah dan kacang hijau sama-sama kaya akan protein, serat, serta mineral penting seperti zat besi, dan keduanya baik untuk kesehatan jantung dan menjaga kadar gula darah. Tomat yang sering digunakan sebagai sayuran, kaya akan vitamin C dan likopen, antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Biji tomat meski kecil juga memberikan serat dan manfaat kesehatan lainnya, terutama untuk pencernaan dan kesehatan jantung. Kesimpulan dari hasil praktikum mengenai struktur buah dan biji, cabai, buncis, kacang merah, dan kacang hijau, dan tomat adalah bahwa setiap buah dan biji memiliki struktur unik yang berperan penting dalam melindungi biji, membantu penyebaran, dan mendukung proses perkecambahan. Cabai memiliki daging berair dengan biji yang kecil di sekitarnya, plasenta yang kaya capsaicin. Buncis adalah polong yang berisi biji lunak saat muda dan mengeras ketika matang. Kacang merah dan kacang hijau memiliki biji berkulit keras yang berisi lembaga dan cadangan makanan untuk pertumbuhan. Tomat dengan daging buah yang berair mengandung biji yang dilapisi lendir untuk memudahkan penyebaran. Struktur ini mendukung fungsi reproduksi dan pertumbuhan tanaman secara efisien.